Halo anak-anak, Om Swastiastu. Apa kabar hari ini? Kembali lagi dengan Miss Dayu untuk pembelajaran agama Hindu. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian Wedanga, menganalisis kedudukan Wedanga dalam Weda dan menyebutkan bagian-bagian Wedanga. Coba perhatikan bagan kodifikasi Weda berikut. Apa yang kalian ingat tentang kodifikasi Weda? Tuliskan pemahamanmu tentang kodifikasi Weda di kolom komentar ya. Diskusikan dengan teman atau orang tuamu mengapa kita harus mempelajari Weda. Saatnya literasi dan mencari tahu. Membaca buku agama Hindu kelas 8 Kurikulum Merdeka, halaman 2-4. Carilah. Apa makna etimologis dari Wedanga? Jelaskan pengertian Wedanga. Tuliskan pada buku catatanmu tentang hasil literasimu. Pengertian Wedanga. Kitab Wedanga merupakan kelompok pertama dari kitab Weda Smriti. Kelompok Wedanga terdiri dari 6 bagian sehingga sering disebut dengan Sadanga Weda. Kata Wedanga yang secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta dari urat kata Weda, yang berarti ilmu pengetahuan, dan kata Angga, yang berarti bagian, badan. Jadi Wedanga merupakan kitab batang tubuh Weda. Kitab-kitab Wedanga ditulis agar dapat memahami bentuk nyata dari Weda dan melaksanakannya sesuai dengan ajaran Weda. Weda adalah kitab suci utama dalam agama Hindu. Secara umum, Weda terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Sruti dan Smriti. Kitab suci Weda adalah wahyu suci yang bersifat Sruti, artinya didengar langsung oleh para ersi dari Hyang Widi. Karena bahasanya sangat halus dan penuh makna, diperlukan ilmu bantu agar ajarannya dapat dipahami dan dilaksanakan dengan benar. Ilmu bantu ini disebut Wedanga. Secara harfiah, Wedanga berarti batang tubuh Weda. Kedudukannya adalah sebagai Smriti, yaitu kitab suci yang bersumber dari pengalaman dan penjelasan para maharsi bijaksana untuk menerangkan Sruti. Jadi, Wedanga bukan wahyu langsung, melainkan penjelasan untuk membantu kita memahami Weda. Kedudukan Wedanga dalam Weda adalah sebagai Smriti, yakni kitab penunjang atau batang tubuh Weda, yang menjelaskan, melengkapi, dan memudahkan pemahaman terhadap wahyu Sruti. Ayo cari kata berkaitan dengan bagian-bagian Wedanga pada tabel berikut. Kamu bisa screenshot untuk langsung mengisinya. Untuk menambah pemahamanmu, buatlah bagan kodifikasi Weda secara kreatif dan pajang di kamar ataupun meja belajarmu. Sekarang mari kita pelajari bagian-bagian Wedanga. 1. Siksa, Ponetika. Siksa memuat petunjuk-petunjuk tentang cara yang tepat dalam pengucapan mantra serta tinggi rendah tekanan suara. Contoh dari siksa yaitu cara pengucapan mantra Weda, misalnya pengucapan reng Sruti atau tinggi rendahnya nada. 2. Wyakarana, ilmu tata bahasa. Wyakarana menjelaskan tentang ilmu tata bahasa yang benar dalam Weda. Kitab Pratisahya sendiri merupakan sumber teori Wyakarana. Contoh dari Wyakarana misalnya, tata bahasa Sanskerta, tata bahasa Indonesia, dan lain-lain terkait dengan ilmu tata bahasa. 3. Canda, lagu. Canda, lagu, merupakan bagian kitab Weda yang mempelajari tentang lagu atau nyanyian-nyanyian pujaan. Fungsi canda dalam penulisan Weda sangat penting karena melalui candalah semua bait-bait itu dinyanyikan sehingga mudah diingat secara turun-temurun. Contoh dari canda misalnya tembang-tembang Dharma Gita. 4. Nirukta, sinonim dan antonim. Kitab Nirukta mempelajari tentang susunan kata-kata dalam Weda. Kitab ini menjelaskan 3 pembahasan, yaitu A. Nayantuka Kanda, membahas tentang persamaan kata, sinonim. B. Nayama Kanda, membahas tentang kata-kata yang memiliki arti ganda, dan C. Dewa Kanda, membahas tentang nama para dewa yang ada di bumi, langit, dan surga. 5. Jyotisa, ilmu astronomi. Kitab Jyotisa menjabarkan tentang ilmu perbintangan, astronomi, astrologi,
dan horoskop yang digunakan untuk menentukan pengaruh waktu dalam kehidupan manusia dan sebagai tuntunan dalam melaksanakan upacara yatnya. Contoh Jyotisa, ilmu perbintangan, wariga, padewasaan, di Bali, primbon, untuk di Jawa. 6. Kalpa, ritual. Kalpa adalah bagian dari kitab Wedanga yang menjabarkan tentang upacara atau ritual. Kalpa dibagi menjadi 4 bidang bahasan, di antaranya a. Srauta, menjelaskan tentang tata cara dalam melaksanakan upacara yatnya, penebusan dosa, dan lainnya. b. Graya Sutra, menjelaskan tentang upacara yang wajib dilaksanakan oleh orang yang sedang membina rumah tangga. c. Dharma Sutra, menjelaskan tentang aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Dan d. Sulwa Sutra, menjabarkan ilmu arsitektur tentang aturan dalam membuat bangunan suci, seperti pura, pelinggih, candi, dan bangunan suci lainnya yang berkaitan dengan ilmu arsitektur. Screenshot dan kerjakanlah teka-teki berikut yang berkaitan dengan bagian-bagian Wedanga. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penerapan ajaran Wedanga sesuai kearifan lokal. Paramasanti, Om Santih, Santih, Santih Om.